maka kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Namun untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu sampai di sini, dan kita sambung lagi di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat kemarin setelah video kemarin kita lihat bersama, kita sudah sampai pada kata pengantar ya. Kata pengantar selesai, kita lanjutkan dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Mari kita perhatikan di bab 1 ini formatnya adalah tebal ya, tebal dan di tengah. Nanti bab 2-nya juga sama, tebal di tengah. Bab 3, bab 4, bab 5 seterusnya itu tebal dan di tengah. Sebenarnya kemarin yang kita tulis di sini, nih, kata pengantar juga harusnya sama loh ya, ini tebal dan di tengah ya. Jadi ini format yang sama, ini format yang sama ini kita satu level ya, bab 1, bab 2, bab 3, terus tadi ada halaman judul, itu adalah satu level. Nah ini level yang kedua, ini ada 1.1 latar belakang ya, nanti di bawahnya tentu ada 1.2, 1.3 dan seterusnya. Ini satu level, satu tingkatan, yaitu dengan format tebal tetapi tidak di tengah, yaitu tebal tapi rata kiri kanannya rata, hanya kanannya karena nggak panjang jadi sampai di sini ya. Kemudian di bawahnya ini ada isi ya, isi dari judul level yang kedua ini. Isinya adalah tampilannya tidak tebal, tidak di tengah tapi rata kiri dan rata kanan. Kemudian awal alinianya, setiap awal alinea itu menjorok beberapa ketukan ya, beberapa senti atau inci ke kanan. Nah karena ini bolak-balik, nanti ketika bab 1 selesai kita menuju bab 2, bab 2 nanti akan kita atur lagi tebal di tengah, nanti bab 3 kita atur lagi dan seterusnya ya, demikian juga yang ini. Maka sebaiknya agar tidak repot, tampilannya atau format tulisan yang akan kita ketik ini kita simpan saja. Nanti kita sepakati saja biar mudah bahwa untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu nanti tampilannya kita simpan dengan nama judul 1. Maksudnya judul pada level 1 atau apapun lah namanya, sebenarnya bebas ya. Kemudian nanti untuk ini 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya, nanti formatnya atau tampilannya akan kita simpan dengan nama judul level yang kedua atau judul 2. Kemudian isinya di sini tampilannya yang semacam ini ya, paragrafnya akan kita simpan nama tampilannya dengan nama isi dari judul level yang kedua. Ingat, namanya sembarang, hanya saja saya membuat nama itu agar mudah diingat. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, ini kata pengantar sudah selesai. Lalu kita enter saja ya, kita ke bawah di sini. Nah, kita akan menata untuk tulisan bab 1. Tadi tampilannya adalah tebal, ini tebal ya, tebalnya saya aktifkan. Kemudian juga di tengah. Nah, aturan tampilan ini akan saya simpan agar nanti ketika digunakan cukup ambil nama tampilannya. Ya, ini sudah tebal di tengah dan akan saya simpan dengan cara klik ini ya, more style ini ya, klik lalu pilih create a style, kemudian stylenya akan saya kasih nama dengan nama judul 1, maksudnya judul untuk level 1. Oke. Kemudian sudah ada ini, judul 1 sudah ada. Kita ganti saja. Namanya apa ya? Namanya level 1. Coba bisa enggak? Oke, bisa ya, level 1 nanti namanya ya. Lalu saya ketikkan judulnya yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, kenapa pendahuluannya tidak di bawah? Ini karena hubungannya dengan daftar isi nantinya. Setelah daftar isinya
tercipta, nanti ini bisa di enter agar ke bawah ya. Kemudian saya enter, biar agak jauh saya enter 2 kali. Kemudian di bawahnya saya akan mengetikkan judul level yang kedua, di mana judulnya adalah tidak tebal, jadi tebalnya saya matikan. Kemudian rata kiri dan rata kanan ini ya. Kemudian oh ya, tebalnya masih tebal. Kemudian pakai penomoran, nomornya adalah 1.1 spasi. Nah, ketika 1.1 spasi diakhiri dan spasi ini, maka akan berubah ini ya. Saya ulangi ya, saya hapus ya, yang semula segitiga di atas ini rata semacam ini kalau saya ketik 1.1 spasi, maka dia akan bergerak semacam ini ya. Ini digunakan untuk mengatur jarak antara angka dengan teks di sebelah kanannya, bisa kita atur agak ke kanan sedikit. Nah, segini ya kira-kira. Nah, aturan ini yaitu tebal, kemudian rata kiri dan rata kanan, lalu ada penomorannya. Ini saya simpan nih. Saya simpan dengan klik ini, lalu klik create a style ya, namanya level 2. Ingat ya, nama itu bebas, yang penting yang mudah diingat, level 2. Oke. Tinggal kita ketik enter. Kemudian ketika di enter tentu otomatis akan melanjutkan di bawahnya, yaitu 1.2. Tetapi kalau di bawahnya tidak butuh, maka cukup kita hapus saja dengan tombol backspace ya di keyboard. Nah, maka dia akan terhapus. Kemudian ini kita akan mengetikkan isi dari latar belakang. Nah, isi dari latar belakang ini aturannya adalah tidak tebal, ini tebalnya dimatikan. Kemudian rata kiri kanan sudah aktif. Lalu awal alinea-nya menjorok ke kanan ya, maka kita geser nih segitiga yang di atas atau first line indent ini ke kanan, dikira-kira ya. Ya, saya suka segini kira-kira. Nah, barulah kita simpan lagi nih. Aturan ini saya simpan atau saya buat create a style. Namanya sembarang juga, namanya misalnya isi level 2. Jadi isi dari latar belakang ini, isi dari judul level yang kedua ini. Saya oke. Ya, selesai. Lalu marilah kita ketikkan naskahnya. Ya, ini selesai satu paragraf, dan kalau kita hendak masuk ke paragraf berikutnya, kita cukup menekan enter, dan ketika di enter ini berarti awal alinea lagi, awal paragraf lagi. Awal paragraf dia lurusnya akan ikuti ini first line ini ya, akan lurus di situ sesuai dengan apa yang kita atur sebelumnya. Ya, kemudian begitu selesai ini untuk latar belakang, kita tekan enter, dan di bawahnya kan kita membutuhkan rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu adalah 1.2, dan judul itu sudah kita simpan tampilannya, maka tidak perlu kita atur lagi bahwa untuk mengetikkan 1.2 kita harus menggeser lagi ini ke sini biar lurus dengan yang ada di atas ini ya, lalu harus ditebalkan lagi dan seterusnya. Itu nggak perlu karena sudah diatur, aturan tadi sudah disimpan. Oleh karena itu tinggal kita manfaatkan, namanya kan kita simpan dengan nama level 2. Kita ambil aja nih level 2. Ini level 2. Saya klik, nah maka aturannya sudah langsung tebal, ini juga sudah langsung lurus dengan yang ada di atasnya. Nah, ini udah lurus ya. Kemudian rata kiri kanan dan tidak menjorok lagi, tinggal kita ketikkan. Kita ketikkan misalnya rumusan masalah, kemudian kita enter. Setelah di enter, memang benar bahwa kita tidak butuh 1.3, kita butuhnya ingin mengetikkan isi dari rumusan masalah ya. Tapi kita tidak perlu repot menghapus ini kemudian menata lagi agar awal alinenya menjorok ke kanan. Ini tidak perlu lagi karena aturan tadi juga sudah kita simpan. Sudah kita simpan dengan nama isi level 2. Nah, ini tinggal kita manfaatkan ini isi level 2. Klik, lihat sudah tidak tebal, tidak ada nomornya, dia menjorok karena awal alinea dan rata kiri kanan. Tinggal kita ketikkan saja
naskahnya. Nah, itulah maksudnya dari pembuatan style ini. Jadi style atau tampilan atau gaya teks yang akan kita gunakan, sering kita gunakan, lebih baik disimpan gayanya, ya, stylenya kita simpan. Maka ketika di suatu alinea kita butuhkan style itu, cukup kita panggil namanya, kita klik namanya, ya. Kita lanjutkan. Ya, begitu selesai rumusan masalah, kita akan melanjutkan tentang uraian singkat gagasan pada 1.3. Maka lagi-lagi tampilannya cukup kita panggil, yaitu ini namanya level 2. Kita ketik aja level 2. Klik, lihat, sudah rapi langsung di sini. Jadi kita tidak repot-repot lagi. Kita tinggal mengetikkan. Ya, kemudian di bawahnya isinya. Isi level yang kedua ini kita ambil isi level 2. Dan seterusnya. Seperti itu, anak-anak. Kita memanfaatkan style, baik style yang sudah disiapkan dari Microsoft Word-nya atau style yang kita buat sendiri, ya. Dan seterusnya hingga bab berikutnya. Nah, anggapan sudah selesai dan kita lanjutkan dengan penomoran. Lihat, ini ada 7 halaman dan semuanya belum ada nomornya, nomor halaman, ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat penomoran halaman? Untuk membuat penomoran halaman, maka kita bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan header dan footer, ya. Dengan cara klik insert. Oh ya, penomoran halaman akan saya mulai dari halaman awal. Meskipun pada kenyataannya halaman awal nomornya tidak akan ditampilkan. Biasanya halaman awal tidak ditampilkan, tapi dihitung bahwa itu adalah halaman 1. Sehingga halaman berikutnya ini munculnya langsung Romawi 2. Ya, kita awal dari sini. Ya, kemudian klik insert, lalu klik header kalau nomor halamannya akan ada di atas, atau footer kalau di bawah. Nah, untuk halaman-halaman cover ini, halaman awal ini biasanya menggunakan angka Romawi dan di bawah semua, ya. Maka dari itu saya akan pilih footer, tinggal kita pilih footernya, misalnya yang ini, ya, yang di tengah, klik, ya, muncul nomornya. Kemudian nomornya kita blok, ya. Lalu kita lihat pada ini ada different first page. Different first page ini saya butuhkan, saya aktifkan. Agar apa? Agar halaman 1 dan halaman-halaman di bawahnya itu berbeda. Perbedaannya adalah bahwa halaman 1 tidak ditampilkan nomor halamannya, sedangkan halaman bawahnya itu akan dimunculkan halamannya. Ya, maka itu ada perbedaan antara halaman pertama atau first page dengan halaman berikutnya. Oleh karena itu ini saya aktifkan. Kemudian ini harusnya saya hapus untuk halaman yang pertama. Tapi ini sudah terhapus sendiri, jadi biarkan saja. Ini yang atas juga tidak ada, ya. Ini untuk halaman pertama. Lalu kita cek halaman keduanya. Kita lihat lembar pengesahan halaman kedua, ya. Pokoknya sudah ada, langsung 2. Nah, berarti sudah benar. Selesai sudah. Langkah selanjutnya adalah bahwa penomoran halaman untuk halaman-halaman awal ini sampai daftar isi itu pakainya Romawi. Maka yang 2 ini saya klik, ya. Saya pilih page number. Lalu pilih format page number. Nah, lalu number formatnya kita ganti, bukan menggunakan angka 1, 2, 3, melainkan menggunakan Romawi I, 2I, 3I ini, ya. Nah, ya. Kemudian start at dimulai dari halaman berapa? Apakah dari halaman 1? Kalau kita pilih 1 berarti ini tidak menjadi 2. Tidak lagi 2, tapi menjadi Romawi 1. Nah, kita tidak ingin itu. Kita inginnya ini adalah melanjutkan dari halaman sebelumnya. Nah, continue from previous section. Ya. Atau ini masih satu seksi, ya. Jadi boleh start at 1 Romawi, ya. 1 Romawi itu dari atas tadi, ya. Ya, oke. Kita lihat yang halaman 1 ini masih kosong karena berbeda, kan. Halaman keduanya ada. Nah, ini Romawi 2. Ya, saya close dulu, ya. Saya close. Ya, ini halaman 1. Ini tidak ada, tidak nampak, ya. Ini halaman keduanya dinampakkan dengan Romawi.
halaman ketiganya Romawi juga, halaman 4-nya Romawi juga, halaman, nah ini dia. Mulai halaman ini adalah diharapkan bukan Romawi 5, tapi diharapkan ini adalah angka 1. Ini adalah halaman 1, satunya satu angka biasa. Karena ini mulai pada bab 1. Biasanya dimulai dari angka 1 lagi, tapi satu biasa. Pak, tapi ini di sini munculnya kan lanjutan tadi 5. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya kalau menggunakan insert header atau footer tadi diubah menjadi angka biasa, maka efeknya yang di atasnya yang semula angka Romawi 4 menjadi angka 4 biasa, mengikuti aturan yang terbaru. Nah, agar tidak mengikuti, maka ayo kita pisahkan seksi yang di atas ini ya, bagian yang di atas Romawi 4, Romawi 3, Romawi 2, Romawi 1 itu kita pisahkan. Ya, kita pisahkan bagiannya dengan mulai bab 1 ini. Kita pisahkan dengan cara klik page layout, lalu klik break, lalu pada break kita pilih continuous. Jadi artinya halaman ini akan kita pisahkan dengan halaman di atasnya, tapi maksudnya halamannya tetap berurutan, tetap melanjutkan. Ini ya, saya continuous ya, klik. Sepertinya nggak ada efek, sama sekali nggak ada efek, ya nggak nampak tampilannya. Tapi kalau kita tampilkan dengan klik view, lalu klik klik view, lalu klik draft, kita lihat nih latar belakang atasnya ini ada section break ya. Jadi antara atasnya ini dengan bawahnya ini terpisah aturannya. Artinya aturan yang bab 1 ini berlaku hanya ke bawah, sedangkan aturan ini berlaku ke atasnya, nggak ada kaitannya aturannya, tapi halamannya menyambung, ini continuous ya, halaman kertasnya maksudnya. Ini nampak di situ. Oke, kembali ke print layout ya. Nah, setelah di break sectionnya, barulah kita atur ini. Nah, aturan ini akan berlaku sendiri-sendiri. Seksi yang di atasnya sendiri, ini sendiri, gitu ya. Karena sudah di break, sudah dipisah ya. Apa aturannya? Akan kita buat halaman yang berbeda. Ya, dengan cara klik insert, klik header footer ya, bebas nih. Ya. Atau footer aja ya. Footer. Lalu pilih ini, kita cek ini footernya. Nah, ini sudah muncul nih, bab 1-nya sudah misah, tidak halaman lanjutan tadi, tidak halaman 5, tapi halaman 1 lagi. Cuma satunya masih Romawi kelihatannya nih. Coba kita cek ya, kita cek, diklik, lalu pilih page number, pilih format page number, kemudian nah ini number formatnya jangan pakai Romawi ini, pakai angka. Nah ini, lalu start at apa? Apakah melanjutkan seksi yang di atas tadi? Kalau yang melanjutkan berarti yang tadi terakhir kan Romawi 4, ini nanti akan menjadi 5, hanya tampilannya berbeda, angka 5 biasa. Nah, kita tidak butuh itu, kita butuhnya adalah start at 1 ya, dimulai dari angka 1. Oke, nah ini 1 gitu ya. Kemudian ini different first page. Bab 1 ini kan dianggapnya halaman awal lagi karena sudah dipotong tadi ya sectionnya. Nah, halaman 1 ini akan kita buat beda dengan halaman yang kedua. Nah, ini apa bedanya? Bedanya adalah bahwa halaman 1 yaitu yang bertuliskan bab 1 pendahuluan ini nomornya ada di bawah. Tapi yang bawahnya, nah ini halaman berikutnya, ini nomornya tidak di sini. Nomornya dihapus ya, dihapus. Nomornya kita ganti di atas. Nah ini di atas ini, di header ya, di atas dan di kanan. Ini sudah ada kan, di atas di kanan sudah posisinya sudah pas. Tinggal klik insert atau tadi ya insert header dan footer sudah ya. Tinggal klik page number, lalu taruh page numbernya pada current position, pada posisi saat itu. Posisi saat ini kan ada di sini nih, di kanan ya. Ya, klik page number, lalu current position. Ya sudahlah, klik sembarang lah. Ini misalnya klik, nah ini muncul 2.
Sehingga berbeda antara halaman 1, ini kan bab 1 pendahuluan, ini dengan halaman berikutnya, letaknya beda. Perbedaannya antara first page dan next page itu hanya pada letaknya. Nah, ini halaman 2, lalu di bawahnya ada halaman 3 dan seterusnya. Ya, saya close ya. Saya close. Ya, ini halaman 1, halaman 2, ini halaman 3. Nah, seandainya sudah selesai, ini di bawahnya ada bab 1, bab 2 ya. Bab 2 halamannya pinginnya di tengah lagi. Ya, nanti sectionnya di break. Ya, diputus lagi, bikin aturan baru lagi. Seperti itu ya, seperti pada halaman 1. Selesai sudah penomorannya. Kita lanjut lagi, setelah penomoran selesai, maka kita akan membuat table of content atau daftar isi. Nah, daftar isi itu kalau kita lihat contohnya di sini, ini daftar isinya. Wah, daftar isinya nggak ada contohnya ya. Daftar isinya kan kita butuh bertingkat ya. Seperti bab 1 itu adalah level 1. Bab 1, bab 2, bab 3 itu kan level 1. Bahkan kata pengantar, kemudian ini surat pernyataan, kemudian juga ada lagi lembar pengesahan, kemudian ada lagi ini harusnya kan halaman judul gitu kan, itu adalah level 1. Kita sepakati itu dulu ya. Kemudian setelah itu kita lihat ini. Nah, ini ada latar belakang 1.1 ya, ada di bawahnya 1.2, 1.3 dan seterusnya. Itu kita sepakati ini adalah level yang kedua. Kalau perlu ada level ketiga tulisannya ya, misalnya ada 1.1.1, ada 1.1.2 dan seterusnya, itu berarti level ketiga. Kita sepakati itu dulu ya. Oleh karena itu, mari kita lihat, kita tentukan, kita format dulu. Ya, ini saya format. Tadi belum diformat ya, yaitu dengan level 1 ini. Klik level 1 ya. Ini juga tadi kan belum ya. Ini level 1 ya, karena ada yang lupa tadi ya. Kemudian setelah itu apalagi ya? Oh, ini surat pernyataan, ini kurang bawah nih ya. Nah, ini surat pernyataan, ini juga level 1 ya. Kemudian setelah itu kata pengantar, ini juga level 1, harusnya kan begitu ya. Kemudian bab 1, kurang ke bawah ya, bab 1 ini kan sudah menggunakan level 1 tadi ya, waktu membuat sudah pakai ini ya. Oke, setelah selesai, mari kita buat daftar isinya dengan cara ini kita blok boleh, atau kita klik di sini juga boleh ya kursornya, lalu kita pilih references, kemudian pilih add text, kemudian pilih level 1, karena itu akan kita jadikan sebagai level 1 pada table of content. Kemudian ini diklik atau diblok boleh, ini add text, lalu pilih level 1 juga ya. Kemudian di bawahnya lagi ada surat pernyataan. Nah, ini kita add text lalu level 1 juga. Kemudian berikutnya di bawahnya kata pengantar, diklik lalu add text level 1 juga. Demikian ya. Seterusnya ini pendahuluan juga add text level 1. Nah, kalau yang ini klik level 2. Nah, level 2. Kemudian yang bawahnya lagi ini juga level 2 ya. Kemudian ini level 2 ya. Ini contohnya hanya cukup segitu saja dulu. Lalu kita lihat, yuk, daftar isinya kita buat halaman tersendiri, yaitu di sini. Nah, ini sebelum bab 1 di sini ya, ini adalah setelah ini bawahnya ini harusnya adalah daftar isi. Maka bab 1-nya kita geser ke bawah ya, kita klik di kiri ini ya, kemudian klik insert, klik blank page ya, yaitu untuk menyisipkan satu halaman kosong sebelum bab 1 ini ya. Klik. Jadi kalau ini saya klik blank page, maka bab 1 ini akan kegeser ke bawah ke halaman yang berikutnya, dan di sini akan muncul daftar isi ya. Tapi daftar isinya bukan di situ harusnya. Daftar isinya di mana ya?
dari sini aja, dari sini saya enter, saya enter, saya enter. Nah ini. Coba saya mau lihat dulu view, kemudian outline. Nah ini daftar isi, jangan sampai ada di satu seksi bersama pendahuluan, jangan di sini. Ya, karena daftar isi itu harusnya ikutnya yang ada di sini. Di sini. Karena ikut pakai Romawi, ini pakainya angka, halaman judul halamannya, ini pakainya Romawi, ikut yang ini harusnya. Ya, ikut di sini, tidak apa-apa. Kemudian kita close ya, nanti gampang diatur. Sementara di sini dulu. Ya, saya geser ke kanan. Kemudian kita pilih references, lalu pilih table of content, lalu pilih mau pakai bentuk yang mana nih table of contentnya. Ya misalnya inilah, tidak apa-apa ya, klik. Nah lihat ini, langsung muncul table of contentnya. Ini tinggal diganti judulnya dengan daftar isi. Dan dibawa ke tengah juga boleh, dibawa ke tengah gitu kan, warnanya dibuat hitam agar sama dengan yang lain, tebal, dihitamkan. Lalu fontnya, jenis hurufnya, semuanya ini disamakan menggunakan Times New Roman. Ukurannya disamakan 12 poin. Nah seperti itu. Coba dicek, ini masalah penomorannya kok ada di atas ya, nggak di bawah, itu nanti gampang. Ini bab satunya kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah dengan klik insert, klik break ya, page break. Nah, ya. Kemudian kita tata lagi nanti gampang. Ya. Nah, lihat nih, karya tulis ilmiah mahasiswa berprestasi nasional 2018 ini kita ganti. Kita ganti tulisannya dengan halaman judul begitu. Nah, ini tepat di halaman 1. Lembar pengasahan pasti sama hasilnya. Setelah penyataan di halaman 3. Ini sesuai dengan kenyataan. Bab 1 pendahuluan halaman 1. Ini pasti sama. Nah, kemudian tinggal nanti karena ada penyisipan, nih halamannya jadi rusak ya, jadi bergeser, tidak di bawah, tengah, tapi di atas akhirnya. Ini nanti kita atur lagi. Tapi intinya di sini lihat latar belakang 1, tanpa kita harus melihat latar belakang aslinya nomor berapa sih halamannya, nanti kita ketik manual, itu enggak. Kemudian seandainya ada perubahan-perubahan, kita lihat ya di sini misalnya bahwa rumusan masalah ini ada di halaman 4. Seandainya ini ada perubahan, disuruh menghapus oleh guru pembimbing ya. Nah, sehingga rumusan masalah berubah menjadi di halaman ini, di halaman 3. Ya, kita tidak usah khawatir, tidak usah ini menjadi halaman 3, bawahnya juga berubah halamannya menjadi halaman 4, yang ini yang semula di halaman berapa entah gitu ya, kita nggak perlu repot. Ketika ada perubahan cukup kita menuju ke ini, kemudian kita sorot, kita klik ya, kita klik, kemudian kita update table. Lihat nih, semula halaman 133 adakah berubah, klik update page number only. Nah lihat nih, berubah 2, 2, 3, 4 karena ada perubahan latar belakang di halaman 2 ini kan. Nah ada perubahan, jadi mudah. Kemudian masalah nomor halaman silahkanlah di update ya, diatur lagi. Ini nanti kita atur. Ini halaman 1 nomornya memang harusnya tidak ada, nih diklik 2 kali boleh ya, klik ya. Ini different speed-nya udah bener, ini harusnya hilang. Nah halaman 1 ya. Kemudian halaman 2 ini harusnya nggak ada di kanan atas ya, harusnya ada di bawah, harusnya ada di bawah ini. Nah harusnya ada di bawah ini. Ya, klik page number, lalu current position ya, klik. Di bawahnya akan mengikut nih, ini di bawah
3, ini 4. Nah, bawahnya daftar isi itu 5. Lihat nih, daftar isinya belum nampak ya, karena ini belum diklik tadi. Kemudian bab 1 pendahuluan, ini harusnya 1 kan, silahkan diatur lagi nih. Tapi sebenarnya saya close. Coba saya lihat di halaman 1 ya, dengan view outline. Maaf, bukan outline ya, view, kemudian ya outline, kemudian kita cek di bab 1. Bab 1 ini adalah section yang berbeda atau bagian yang berbeda. Oke, sudah benar, tinggal kita atur bab 1-nya. Nah, ini bab 1-nya ini sudah masuk ke dalam daftar isi, tinggal kita enter ya, karena daftar isi nggak bisa 2 baris seperti ini. Nah, ini harusnya klik 2 kali ya, kemudian setelah klik 2 kali harusnya page numbernya diformat start at 1 ya, dimulai dari halaman 1 bukan halaman 2, bukan. Oke, ini nggak bisa. Ini selalu selesai 1 ya, berarti kita klik page number, format page number, kemudian kita pilih aja 0. Oke. Kalau 0 dia menjadi 1 ya. Kemudian di bawahnya halaman keduanya ini dibuang. Nah, dibuang tapi ditaruh di atas ini. Nah, ya, page number, current position, klik. Ini halaman 2 ya, digeser ke kanan pakai home, kemudian rata kanan ya, rata kanan ya. Ini halaman 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitulah anak-anak cara menata daftar isi pada bab ini. Kalau ada masalah bisa diketikkan di deskripsinya. Kemudian selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.